Acara selanjutnya yaitu sambutan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Elan Munaji SIK MSI, sekaligus press release pengungkapan tindak pidana narkoba kepada Bapak Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Nasional Narkoba Polda Kalimantan Tengah, yang kami hormati Bapak Kabid Propam Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Bu Yubi, Selamat Bu, Kepala BNN Kalimantan Tengah, Ibu Dorce, kemudian Kepala Badan Palangkaraya, Ibu Mei, Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pak Ikram, dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Pak Oya. Dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana narkoba oleh Satuan Tugas Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN Polda Kalimantan Tengah, sekaligus nanti pemusnahan barang bukti. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Polri pada tanggal 21 September 2023 telah membentuk Satgas P3GN dalam rangka penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kalimantan Tengah dan jajaran. Tentunya Satgas ini terdiri dari Direktorat Reserse Narkoba, kemudian dibantu oleh Ditinterkam, Ditbimas, Bidokes, dan Bipropam. Ini menjadi komitmen bagi kita semua untuk memberantas peredaran narkoba. Dari tanggal 21 September sampai dengan Oktober bulan ini di tahun 2023, Satgas ini telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba sebanyak 8 kasus dengan tersangka 11 orang dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 537,55 gram. Dari kasus tersebut diungkap dari beberapa daerah, dari 4 daerah. Yang pertama di daerah Palangkaraya, kemudian Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Seruyan, serta di Gunung Mas. Dan perlu disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa selain itu Polda Kalimantan Tengah, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, dalam kurun waktu tanggal 21 sampai Oktober bulan ini telah mengungkap kasus sebanyak 36 perkara yang ditangani oleh Ditres Narkoba dan jajaran, ya. Dan tersangka sebanyak 44 orang dan barang bukti narkoba berupa sabu sebanyak 2,5 gram, kemudian kilogram, ulangi 2,5 kg, ganja sebanyak 1,6 gram, karisoprodol sebanyak 10.000 butir. Ini yang ditangani oleh Ditres Narkoba. Kemudian di tahun 2023 dari Januari sampai 24 Oktober bulan ini, ya, bahwa Polda Kalimantan Tengah dan jajaran, khususnya Direktorat Reserse Narkoba dan jajaran, telah mengungkap sebanyak 564 kasus dengan tersangka 674 orang. Ini cukup signifikan, cukup banyak, ya, belum tutup tahun, dengan barang bukti sebanyak berupa ganja sebanyak 101,62 gram, ekstasi sebanyak 631 butir, sabu sebanyak 20,354,51 gram atau 20,4 kg, karisoprodol sebanyak 10.840 butir, dan obat daftar G sebanyak 2.859 butir. Ya. Tentunya modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku ini masih didominasi untuk jaringan Pontianak dan jaringan Banjarmasin. Ya. Mungkin secara teknis nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Direktorat, Pak Dir Reserse Narkoba, bagaimana proses penangkapan sampai dengan. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Bapak Kabid Propam, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan yang mewakili Kepala BNN Kalteng, yang juga diwakili Ibu Dorce, Kepala Balai Besar POM Palangkaraya Ibu Mei, Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Pak Efran, Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya yang diwakili Pak Wayan, dan rekan-rekan media sekalian berbahagia.
Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kabid Humas terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kami jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah melaksanakan rilis hasil pengungkapan yang telah dilakukan oleh anggota Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah selama kurun waktu bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2023. Sebelumnya kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa benar sejak tanggal 21 September kemarin Mabes Polri atau Barreskrim Polri telah membentuk Satgas yang disebut dengan Satgas P3GN atau Satuan Tugas Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, di mana seluruh jajaran dalam hal ini juga termasuk Polda Kalimantan Tengah diminta atau diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan pengungkapan peredaran gelap narkoba di wilayah masing-masing. Ini terkait dengan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bapak Kabar Eskrim atau Pak Kapolri yang disampaikan satu hari sebelum dilaksanakan rilis terhadap kasus narkoba yang melibatkan tersangka FP di Mabes Polri. Jadi rekan-rekan sudah monitor semua bahwa Mabes Polri berhasil mengungkap salah satu jaringan pelaku yang terbesar dan terstruktur yang telah melakukan aktivitas penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2009 kalau tidak salah dengan saat ini. Termasuk di dalamnya ada juga Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah yang mana kasusnya telah diungkap atau kasus TPP oleh cek satu cek tes. Kami mulai kembali bahwa kasusnya telah diungkap oleh Barreskrim dan akan terus berkelanjutan. Artinya Barreskrim memerintahkan kepada seluruh jajaran bahwa terhadap kasus narkoba ini selain kita mengungkap para pelaku dan peredarannya, kami diperintahkan juga untuk terus melakukan pengungkapan dan penelusuran aset terhadap kasus-kasus yang merupakan kasus TPP, merupakan yang para pelakunya kemudian memindahkan hasil kejahatan narkoba ini ke tempat yang lain. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan kembali juga bahwa selama Satgas ini dibentuk di Kalimantan Tengah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, ada 8 kasus yang telah diungkap oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah dan telah melakukan pengamanan sebanyak 11 orang tersangka dan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 537,55 gram. Ini dilaksanakan oleh Polda. Kemudian untuk dengan teman-teman jajaran atau persejajaran, kita berhasil mengungkap sebanyak 36 kasus dengan 44 orang tersangka dan barang bukti narkoba antara lain sabu sebanyak 2.522,37 gram atau 1,5 kg, ganja sebanyak 1,62 gram dan obat kalisoprol sebanyak 10.000 butir. Kemudian dari hasil ungkapan selama ini rekan-rekan, kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa selama periode tahun 2023 ini untuk Polda dan jajaran tanggal 1 Januari sampai dengan 2024 Oktober kami telah berhasil mengungkap sebanyak 564 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 674 orang dan barang bukti narkoba antara lain ganja sebanyak 101,62 gram, ekstasi sebanyak 613 butir, sabu sebanyak 20.354,51 gram atau sekitar 20,4 kg, obat kalisoprol sebanyak 10.842 butir dan obat Davarge sebanyak 2.859 butir. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini atau pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa apa yang telah diungkap oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah terhadap para pelaku di wilayah Kalimantan Tengah ini masih tetap menggunakan modus operandi atau jalur pengiriman barang yang sama, ya, jadi jalur atau jaringan Pontianak dan jaringan Banjarmasin. Jadi ini menjadi menjadi lokasi atau jalan yang dilewati oleh para pelaku untuk mengirimkan barang ke wilayah Kalimantan Tengah. Sehingga dengan kondisi ini kegiatan teman-teman di jajaran yang dilalui antara lain mungkin dari Polres Lamandau, kemudian Sampit atau Seruyan dan Pangkalan Bun tetap menggiatkan kegiatan kepolisian ditingkatkan untuk terus melakukan kegiatan
razia dan sebagainya dan mereka mencegah masuknya peredaran narkoba di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pada hari ini rekan-rekan sekalian, kami akan memusnahkan barang bukti berupa sabu yang sudah di depan rekan-rekan sekalian. Ini dari 8 kasus dengan 11 orang tersangka dengan total barang bukti yang akan kita musnahkan pada hari ini sebanyak 1014,11 gram. Jadi seluruh barang bukti ini atau akan kita musnahkan selama dapat penetapan. Kemudian dari barang bukti yang ada ini semua adalah hasil pengungkapan dari tanggal 21 September sampai dengan 23 Oktober, antara lain dari 5 wilayah. Yang pertama Palangkaraya sebanyak 3 kasus dengan 4 orang tersangka dan barang bukti sebanyak 377,02 gram. Pulang Pisau sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 192,33 gram. Kota Waringin Timur ada 2 kasus dengan 4 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 217,89 gram. Kabupaten Batu Selatan sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 43,51 gram. Dan di Kabupaten Seruyan sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 183,36 gram. Dari jumlah barang bukti yang akan kita musnahkan pada hari ini yaitu sebanyak 1014,11 gram. Insya Allah kita berhasil menyelamatkan masyarakat atau korban jiwa sebanyak 20.282 orang atau 20.282 jiwa dengan asumsi bahwa 1 gram akan dikonsumsi akan jadi 10 paket hemat dan dipakai oleh 2 orang. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bahwa yang dikerjakan ini belum selesai. Kita sudah memasuki masa atau tahapan pemilu dan kita sama-sama tahu bahwa di 2 bulan terakhir November dan Desember pasti akan ada kemungkinan masuknya narkoba di wilayah kita. Kenapa? Karena menjelang akhir tahun, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dimungkinkan para pelaku memanfaatkan kalangan petugas dengan sebanyak kegiatan ini, contohnya banyak pemilu, untuk melakukan pengiriman narkoba ke wilayah Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada rekan-rekan media, mari sama-sama kita bantu polisian untuk bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian yang merangkap pengungkapan kasus narkoba. Kita cegah narkoba sedini mungkin sehingga tidak sampai merusak masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Demikian kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bapak Kabid Humas. Sekian kami kembalikan. Terima kasih Pak Direktur Narkoba atas penjelasannya. Tadi dihimbau bahwa mari kita sama-sama untuk memberantas peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dengan cara seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kita, ya, sebanyak-banyaknya kepada kita untuk segera kita tindak lanjuti. Mungkin ada masukan dari Bu? Cukup Pak Kabid Propam? Cukup? Rekan-rekan ada yang ditanyakan? Cukup? Puas? Cukup. Belum puas? Cukup. Kalau puas? Apa Don? Silakan Don. Seperti yang kemarin sampaikan bahwa lagi-lagi COVID dan lokasi penangkapan. Nah, mungkin dari Polda Kaltim sendiri bagaimana penekanannya di COVID tersebut, terus modusnya apakah ada menyimpan di, mohon maaf, misalkan di anus atau di bagaimana untuk distributor ke masyarakat. Terus yang kedua, izin Pak Kabid Propam, mungkin komen dari Kabid Propam sendiri terkait misalkan ada dugaan oknum-oknum yang terlibat narkotika, bagaimana, terus apakah selama ini di 2023 ini sudah ada berapa personil mungkin yang teridentifikasi atau yang dilakukan pemeriksaan terkait narkotika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Satu, ada lagi? Cukup. Cukup semua ya. Izin Pakan dari Tribun 8. Izin Pak Dir, ini terkait yang di Palangkaraya kemarin. Ini udah saat ini sampai mana sudah tindak lanjutnya dari Polda Kalteng yang jaringan besar itu? Apakah ada dari Kalimantan Tengah sendiri ataupun Muara Tewe?
Muara Teweh yang sudah diamankan atau ada warga lokal dari Muara Teweh itu sendiri, dan peredarannya ini seperti apa kalau untuk yang di Muara Teweh ini? Cukup ya kan? Apa lagi? Cukup dua dulu ya. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Dodi. Sampai dengan hari dan sesuai dengan apa yang data kami miliki, memang tetap Kota Waringin Timur menjadi lokasi penyebaran yang cukup tinggi. Kami juga tidak tahu seperti apa, namun yang jelas geliat ekonomi di wilayah Kota Waringin Timur yang paling besar, paling cukup ramai di Kalimantan Tengah, sehingga potensi ini bisa dijadikan sebagai para pelaku untuk melihat peluang itu gitu. Namun yang jelas teman-teman di Kota Waringin Timur ini tidak bekerja sendiri. Selama ini hubungan dibangun sangat baik dengan teman-teman kejaksaan, teman-teman di LP terutama. Jadi penjatuhan hukuman sudah cukup maksimal. Jadi kami tanyakan langsung kemarin dengan teman-teman di Sapit, sudah maksimal. Namun sekali lagi yang kami sampaikan bahwa mungkin karena permintaan yang cukup tinggi ya, jadi masih tetap tinggi terus gitu, misalnya di wilayah Kota Waringin Timur. Tapi yang jelas upaya kami maksimal terus melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Kota Waringin Timur. Kenapa? Karena kebijakan di Polres Kaltim sendiri, seluruh polsek itu diberikan tugas tanggung jawab untuk mengungkap kasus narkoba. Jadi tidak hanya kasus umum saja, tapi kasus narkoba juga diungkap oleh wilayah polsek di wilayah Kota Waringin Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk modus sampai dengan hari ini belum ada yang dilakukan sampai memasukkan barang ke tempat-tempat yang tidak semestinya, tidak ada. Ini masih tetap seperti ini. Jadi kita pengungkapannya dengan kontrol delivery, kemudian terselubung dan juga undercover buy. Jadi kita menyamar sebagai petugas menyamar sebagai pembeli untuk melakukan penangkapan kepada para pelaku. Jadi itu. Mungkin demikian. Saja yang kedua masalah ini sebelum Pak Kadif Propam terkait dengan kasus yang kemarin juga di mana Polda Kalteng menjadi salah satu pengungkapan kasus TPPO dengan tersangka FP ini. Sejauh ini belum ada tersangka lain, namun yang jelas penyidik dari Ditipit Narkoba Polri terus melakukan penelusuran aset, ya, terhadap kemana hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh tersangka FP dan mungkin kaki tangannya di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi itu tidak berhenti sampai yang kemarin. Ini terus dilaksanakan karena kenapa demikian? Karena sampai dengan hari ini kegiatan penyidikan terus dilakukan. Kemudian ada beberapa kali kita diminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada saksi di wilayah Kalimantan Tengah. Jadi kita menunggu saja. Dan ini sekaligus menjadi perintah kepada seluruh jajaran, tidak cuma di Kalimantan Tengah, bahwa terhadap kasus-kasus narkoba saat ini, bila dicurigai bahwa para pelaku ini sudah menjadikan kejahatan narkoba sebagai untuk memperkaya diri sendiri, maka tugas kami untuk melakukan penelusuran aset. Ada 2 kasus yang sedang ditangani oleh teman-teman di jajaran di Palangkaraya dan di Kapuas. Mudah-mudahan sebelum tahun ini berakhir kasusnya bisa diselesaikan. Jadi kita support. Kenapa? Karena di Kalimantan Tengah kami tetap berupaya. Selain kasus narkoba, kita juga akan kejar kasus PKPU-nya. Demikian Mas ya. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Kadif Propam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pertanyaan tadi dapat kami sampaikan bahwa memang kami Propam pada sampai saat ini ada beberapa anggota yang terindikasi menggunakan narkoba. Itu pun sudah kami proses sebagaimana mekanisme yang berlaku, baik secara pidana. Kalau pidana bukan urusan kami, urusan hukum. Apa di narkoba, urusan kami adalah tentang etika. Terkait etika, kami selalu menggunakan pasal pemecatan. Jadi tidak ada faktor pemaaf bagi anggota jika terlibat dalam perkara ini atau jangan itu kami menggunakan pasal itu tentang pemberhentian dari sebagai anggota Polri. Jadi itu, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan dengan pemusnahan barang bukti dari kasus yang sudah ditangani oleh Satgas
PDGGN. Ini akan kita lakukan tes cepat menggunakan test kit untuk barang bukti yang sebelumnya juga sudah diberikan oleh Satgas Palangkaraya. Jadi kalau di laboratorium Balai Besar Palangkaraya, barang bukti ini dilakukan kemudian menggunakan reagen lengkap, artinya bukan test kit. Jadi kita pastikan lagi bahwa barang bukti yang dipajang di sini ini adalah memang sabu. Kita ambil chip sampel. Ini sudah ada larutan di sini, reaksi kimia. Kita campur dengan larutan nomor 1, kemudian kita tambahkan larutan nomor 2, hasilnya warnanya ungu. Artinya positif mengandung metamfetamin. Kita lakukan uji lagi terhadap warnanya ungu juga. Positif mengandung metamfetamin tadi dari plastik yang berbeda. Mungkin cukup ya rekan-rekan. Warnanya tetap kuning. Kemudian kita tambahkan larutan kedua, warnanya tetap kuning juga. Perbedaannya Daerahnya bang. Ya, sip. Berhasil mengungkap 8 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 11 orang. Adapun tersangka tersebut dan juga barang bukti sebanyak 537,55 gram. Para tersangka tersebut diamankan di 4 wilayah, yaitu Palangkaraya sebanyak 2 kasus dengan total barang bukti sekitar 81,48 gram. Kemudian di Kotim 3 kasus dengan total barang bukti sekitar 231,99 gram sabu dari 5 orang tersangka. Kemudian di Suroyan 1 kasus dengan 1 orang tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 185,6 gram, dan satu lagi dari Gunung Mas sebanyak 2 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 37,74 gram. Nah, dan kemudian pada hari ini rekan-rekan kami melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari hasil pengungkapan bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober sebanyak sekitar 1014,11 gram. Jadi sekitar 1 kilo lebih ini, dan dari pemusnahan barang bukti ini kita berhasil menyelamatkan masyarakat sebanyak sekitar 20.282 orang jiwa, dengan asumsi 1 paket atau 1 gram itu dibagi menjadi 10 paket, dan 1 paket hemat
dipakai oleh 2 orang. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan menghimbau untuk bisa memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dan mereka melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Polda Kalimantan Tengah. Pak, apakah itu